Bisnis model kanvas Apotek Pentamedica. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Diva Sedia Putri, Eka Anggi Amalia, Erlinawati Santoso, Marsha Anggita Amelia, dan Melisa Dwi Chandra. Ini merupakan elemen of business model canvas yang telah kami buat. Di dalam elemen of business model canvas terdapat 9 topik. Ada key partner, key activities, value proportion, customer relationship, customer segment, key resource, cost structure, distribution channel, dan yang terakhir revenue stream. Customer segment, di mana apotek yang kami rancang menggunakan segmen mass market, yaitu pasar yang luas yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, dan atas, tanpa membedakan status sosial. Dan kami akan selalu memberikan kenyamanan untuk para customer. Value proportion dari kelompok kami atau value proportion dari Apotek Pentamedica yang kami rancangkan yaitu yang pertama, kami ingin mendesainkan apotek apa yang kami rancangkan ini membuat di dalam itu menarik. Menarik itu dalam arti kata ketika customer atau pembeli atau pasien yang datang ke apotek kami itu dia merasa tertarik, yaitu dengan cara kami ingin si apotek ini di dalamnya ada sejenis majalah dinding atau sejenis poster-poster edukasi sehingga customer ini akan tertarik untuk melihatnya, karena ketika dia melihat dia bukan hanya sekedar melihat tapi juga dia dapat pengetahuan baru seperti itu, jadi dia merasa tertarik. Atau mungkin juga kami ingin mendesainkan seperti warna-warna yang cerah di dalam apotek kami seperti itu. Yang kedua, kami merancangkan desain yang bersih. Ketika suasana bersih dari sampah, bersih dari pokoknya sebisa mungkin kami menginginkan merancangkan cleaning service itu selalu membersihkan setiap sudut bagian dari apotek. Karena ketika suasana bersih diterapkan maka customer akan merasa nyaman. Selanjutnya kami juga mengonsepkan atau merancangkan desain dengan desain modern, karena fokus pada konsep interior apotek itu harus lebih direncanakan agar bisa lebih mengandalkan fungsinya. Nah, selain daripada itu, kita juga memperhatikan estetika ruangan dari apotek tersebut. Maka menurut kami dari sentuhan-sentuhan modern yang diberikan pada desain apotek yang kami rancangkan ini juga akan memberikan daya tarik kepada customer. Selanjutnya adalah value proportion yang selanjutnya itu dari kelompok Pentamedica apotek ini harga yang memiliki harga terjangkau. Maksud dari harga terjangkau ini itu juga harganya itu sesuai dengan harga-harga pada umumnya, yang artinya tidak meraup keuntungan yang lebih pada harga normal atau harga umumnya. Selain dari harga yang terjangkau, Apotek Medica ini juga merancangkan untuk memberikan diskon. Diskon ini bisa berupa diskon potongan harga atau mungkin juga cashback jika pembelian itu kita menggunakan aplikasi. Kan di apotek ini juga menggunakan aplikasi online, jadi bisa kami berikan cashback seperti itu. Selain itu, Pentamedica ini juga akan sering mengadakan promo, atau seperti misalnya kalau misalnya customer membeli dengan minimal pembelian yang ditentukan nantinya itu akan mendapatkan free gift seperti suplemen atau vitamin seperti itu. Selanjutnya adalah value proportion dalam lingkup kesehatan, di mana kami merancangkan dalam Apotek Pentamedica ini sarana prasarananya itu lengkap untuk memadai kesehatan, seperti misalnya di sana ada timbangan atau mungkin juga tinggi badan. Terus kami juga mengadakan atau menyediakan tes strip test buat diabetes mellitus,
kolesterol, dan untuk asam urat. Selain itu, kami juga mempedulikan pada kesehatan khususnya seperti lansia, yaitu kami dengan menyediakan pelayanan home care. Nah, home care di sini memfokuskan yang bertujuannya itu untuk monitoring si pasien lansia atau dengan kebutuhan khusus yang tidak bisa mengunjungi apotek langsung, atau mungkin juga si pasien kebutuhan khusus ini atau lansia ini tidak bisa untuk mengaplikasikan lewat online atau lewat website kami. Jadi kami mendatangi semuanya dengan home care ini. Selanjutnya, kami juga ingin memberlakukan seperti continuous improvement. Itu misalnya dengan kami ini rutin mengadakan knowledge sharing atau journal session insight kepada customer. Seperti itu. Selanjutnya, kami juga memberikan nilai kenyamanan pada customer, di mana si nilai kenyamanan ini berupa fasilitas. Jadi, si customer ini bukan hanya melihat desain, melihat kebersihan, tapi dalam fasilitas juga merasa si pasien atau customer ini merasa nyaman ketika berada di apotek kami. Itu dengan fasilitas misalnya ruang tunggunya, kami menyediakan banyak tempat duduk gitu. Lebih kepada bukan sofa-sofa yang besar, tapi kursi-kursi yang ada busanya gitu kan. Terus juga kami juga menggunakan ruangan yang ber-AC atau tempat parkir yang luas seperti itu, dan pelayanan yang cepat mungkin seperti itu. Dan juga ada seperti harum ruangan seperti itu untuk mensuasanakan relaks pada customer yang sedang menunggu. Selain itu, lagi-lagi kebersihan itu juga kami utamakan, karena adanya kebersihan itu pasti customer akan merasa nyaman. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai kualitas yang kami berikan, yaitu kami mengasumsikan bahwa semua produk atau obat yang masuk ke dalam apotek kami itu harus terregistrasi dari BPOM untuk menjamin kualitas dan mutunya. Selanjutnya, kami juga peduli untuk selalu melihat atau mengecekkan yaitu pada masa obat atau masa expired obat. Dengan cara apa kita peduli dengan masa expirednya itu? Dengan kita memberi label hijau untuk produk yang tanggal kadaluarsanya kurang lebih 1 tahun. Lalu kita memberi label kuning untuk masa expirednya 6 bulan atau mendekati tanggal dari expired tersebut. Dan label merah untuk produk yang tanggal kadaluarsanya 3 bulan mendekati tanggal expired. Selanjutnya, pada pengemasan barang juga kita mengedepankan kualitas, yaitu dengan cara ketika kami kan ada online, kan ada penitipan produk atau barang atau obat ini yang dikurirkan. Nah, pada pengemasan barang kami benar-benar menjaga kualitasnya, yaitu dengan mengemasnya dengan label wet, dengan serapat mungkin, atau dengan kebutuhan khusus yang memang obat itu dibutuhkan pada saat pengemasan barang. Selanjutnya adalah channels dari apotek Pentamedica ini. Yang pertama, kami menggunakan direct. Nah, di mana di dalam direct ini ada sales. Kami mempekerjakan karyawan atau seorang yang membantu dalam usaha apotek ini, yaitu dengan kriteria tertentu, yaitu dengan seorang yang memahami tentang obat. Selanjutnya, ada kami mempromosikannya juga lewat web. Jadi kami memiliki surel website, di mana di surel website ini, dalam website ini kami menjelaskan secara rinci dan menjabarkan juga apa yang ada dalam apotek kami, sehingga orang-orang tuh bukan hanya dari brosur, dari pamflet, tapi juga bisa membuka atau menerima informasi dari website apotek kami. Selain itu, kami kan juga membuka store apoteknya secara langsung. Kami lebih mengedepankan pada store yang daerah-daerah terpencil yang belum banyak
apotek-apoteknya, sehingga masyarakat di daerah tersebut tuh dapat dengan mudah menjangkau atau memenuhi kebutuhan obat yang mereka perlukan di apotek kami. Selanjutnya ada awareness, di mana kami ingin membentuk kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kami, value proposition yang tadi kami sampaikan itu dengan cara mengadakan survei kepada masyarakat tentang bagaimana sih penilaian dari apotek kami, sehingga kan daripada itu mereka sadar, oh di apotek kami itu ada fasilitas seperti ini, ada keunggulan seperti ini, seperti itu. Jadi dalam survei itu kami bisa terus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apotek kami. Selanjutnya dengan media sosial, karena kami berasumsi jika kami membangun kepercayaan jangka panjang itu bagi para konsumen atau pada customer itu. Maka daripada itu, saat media sosial kan banyak seperti halnya Instagram atau Facebook. Nah, kami juga mengadakan di sana dengan cara kami memposting image profesional, atau kami juga benar-benar memperlihatkan apa saja keunggulan, apa saja yang kami berikan, nilai-nilai yang kami berikan untuk pasien atau untuk pelanggan di media sosial itu. Dengan harapan mereka juga bisa lebih memperhatikan dan lebih percaya kepada apotek kami. Selanjutnya juga kami menggunakan teknik video marketing, di mana kami akan memposting atau membuat suatu konten tentang apotek kami dengan update apotek kami melalui dengan video-video marketing itu. Karena menurut kami ketika kami membuat video marketing, harapannya adalah kualitas atau kesan dari produk atau obat dari kami atau pelayanan dari apotek kami atau edukasi dari apotek kami tersalurkan dari video marketing tersebut, sehingga kepada masyarakat atau kepada pasien juga tersampaikan dengan baik apa yang menjadi keunggulan dari apotek kami atau nilai-nilai value proposition dari apotek kami. Selanjutnya adalah delivery atau penyampaian barang atau penyampaian obat atau produk dari apotek kami. Kami bekerja sama dengan GoSend atau GrabSend atau jasa kurir pengantar lainnya. Terutama untuk pengiriman ke luar kota atau keluar pulau, kami menggunakan jasa JNT atau Si Cepat. Selanjutnya adalah after sales, di mana di after sales ini kami merancangkan untuk melakukan komunikasi berkelanjutan, yaitu kami ingin melakukan komunikasi lanjutan dengan pelanggan atau konsumen atau customer atau pasien secara personal, itu untuk memonitoring kesehatan mereka yang bisa dilakukan dengan via telepon atau berkirim pesan. Prinsip yang kami rencanakan untuk Penta Medica kami, yaitu yang pertama transaksional, yaitu apotek kami memiliki store sendiri dan juga online, yaitu bisa dipesan dengan melalui aplikasi online. Selanjutnya, apotek kami merancangkan untuk berbasis e-commerce, yaitu e-commerce ini customer bisa melalui pemesanan obat dilakukan dengan website atau aplikasi smartphone-nya yang berbasis Android atau iOS. Sama seperti online tadi. Dalam transaksi ini, kelompok kami juga merencanakan untuk customer bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran cashless, misalnya seperti transfer via bank atau virtual account, kalau misalnya pemesanannya itu menggunakan aplikasi, atau juga bisa kartu kredit secara langsung untuk bertransaksi atau e-banking atau m-banking.
Selanjutnya adalah apotek kami juga menawarkan dalam jangka panjang atau long term seperti misalnya kebutuhan pasien atau customer yang dalam pengobatan pada pasien diabetes mellitus atau hipertensi untuk dalam waktu jangka panjang untuk seperti pemakaian obat bulanan. Lalu selanjutnya adalah personal assistance, di mana dari personal assistance ini karyawan kami atau sales atau pekerja kami itu harus memberikan kepada customer atau pasien memberikan perhatian yang tulus, terus bersifat juga individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami apa yang pelanggan inginkan dan serta juga dalam pelayanannya terdapat keramahan, tanggapan, yaitu sesuai dengan visi kami dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang ramah, tepat, cepat, dan akurat. Revenue stream. Yang pertama kita menggunakan asset sale, yaitu penjualan secara fisik, di mana apotek Pentamedica ini menghasilkan pendapatan dengan penjualan obat atau penjualan fisik. Ada juga konsultasi layanan kesehatan, penjualan alat kesehatan, dan jasa cek kesehatan. Lalu ada juga untuk jasa antar obat untuk pemesanan via online. Kemudian untuk usage fee atau pelanggan membayar sesuai lama penggunaan produk ini untuk pengobatan kronis seperti pada pasien diabetes mellitus, hipertensi. Lalu kemudian ada licensing fee, yaitu biaya izin pakai jasa atau produk. Contohnya seperti BPJS. Saat apotek kita bekerja sama dengan BPJS, maka setiap akhir bulannya BPJS akan membayarkan uang sesuai dengan obat yang kita berikan kepada pasien BPJS. Untuk yang selanjutnya terdapat key resource, di mana berhubungan dengan hal penting apa yang harus dimiliki agar key activities dan value proposition dapat diberikan pada customer. Untuk key resource terdapat 4 macam, yaitu aset fisik, intelektual, human, dan finansial. Pada apotek kami harus memiliki aset fisik, human, serta finansial untuk mendukung berjalannya apotek kami. Key resource dalam bidang aset fisik, di mana apotek kita menyediakan alat tulis untuk membantu proses jual beli, penimbang berat badan, pengukur tinggi badan. Di apotek kita juga terdapat komputer guna untuk pendataan input serta output stok barang. Juga terdapat transportasi berupa motor guna untuk mempermudah dalam pengantaran obat serta menyediakan kursi ruang tunggu untuk customer. Di apotek kami terdapat human atau orang yang membantu melayani pembeli maupun orang yang ingin berkonsultasi. Serta di apotek kami kita memerlukan finansial guna untuk mendukung berjalannya key activities dan value proposition apotek ini yang berasal dari obligasi. Yang selanjutnya ada key partnership, di mana apotek yang kami rancang ini memiliki berbagai macam bentuk kerjasama dengan pihak luar. Yang pertama ada strategic alliance dengan dokter, rumah sakit, dan PBF. Dalam strategic alliance ini, kami akan melakukan kerjasama dengan praktik dokter, di mana contohnya dokter tersebut akan merekomendasikan apotek kami sebagai tempat untuk menebus resep obat. Dan untuk dokter juga, kalau biasanya ada dokter yang menyiapkan obat langsung ke pasien, maka kami akan jadi pemasok obat-obatan untuk dokter tersebut, dan dokter tersebut akan mendapat keuntungan, yaitu harga obat yang didapatkan dokter tersebut akan lebih murah. Lalu yang kedua ada competition. Kami akan bekerja sama dengan apotek lain. Dengan contoh, jika obat di apotek kami tidak tersedia atau stoknya sedang habis, maka kami akan merekomendasikan apotek lain yang bekerja sama dengan kami untuk mengarahkan pasien ke apotek tersebut. Lalu yang ketiga ada joint venture. Ini kami bekerja sama dengan Gojek, Grab, BPJS, dan OVO untuk pembayaran non-tunai, begitu, dan BPJS-nya untuk asuransi. Lalu supplier relationship, di mana supplier relationship ini ada hubungan antara penjual dan pembeli.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada key activities, adalah suatu kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagikan value proposition. Untuk key activity sendiri terdapat 3 macam, yaitu produksi, problem solving, dan platform network. Pada apotek yang kami dirikan akan memiliki key activities problem solving, dikarenakan apotek kami melayani jasa konsultasi obat kepada apotekernya langsung yang berjalan setiap hari pada jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Kecuali pada tanggal merah, apotek kami tidak melayani jasa konsultasi. Yang selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure adalah rincian biaya yang harus dilakukan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Cost structure sendiri dibagi menjadi 3, yaitu variable cost, driven cost, dan fixed cost. Yang pertama yaitu variable cost adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Yang termasuk variable cost adalah pengadaan obat dan alat kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu driven cost adalah biaya yang sensitif terhadap bahan baku. Yang termasuk driven cost adalah biaya transport kurir. Biaya transport kurir di sini adalah biaya yang disiapkan untuk pembelian bahan bakar, akomodasi kurir untuk mengantarkan obat kepada konsumen. Kemudian fixed cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan. Kemudian yang termasuk fixed cost adalah gaji kurir, kemudian pembayaran langganan WiFi bulanan, kemudian gaji apoteker, kemudian gaji asisten apoteker, dengan jumlah asisten apoteker adalah 4 orang, dan kemudian gaji pegawai untuk apotek online. Dan berikut ini adalah biaya awal yang dipersiapkan dalam pembukaan apotek adalah yang pertama etalase sebanyak 3 buah, kemudian pemasangan WiFi, kemudian pembelian 1 set komputer, kemudian pembuatan website dan aplikasi, dan yang selanjutnya yaitu biaya renovasi termasuk desain dan lampu. Sekian BMC dari Apotek Pentamedica yang telah kami buat. Terima kasih.